Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, apa kabar semuanya? Ya, semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita bertemu kembali dalam acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Secangkir Kopi Hangat, acara spesial bagi para penyintas autoimun ya, yang hadir setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Selain Sobat Muardi yang bergabung dalam live Instagram dan juga Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi, ya, saya juga ingin menyapa para penyintas autoimun yang ada di Instagram dan juga Facebook Alergi Imunologi, ya. Halo semuanya. Ya, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Muardi mungkin agak bingung ya. Kok yang membuka acara Secangkir Kopi Hangat ini kok bukan Dr. Agus Joko ya? Nah, di mana Dr. Agus Joko? Nah, karena di sini adalah edisi spesial ya, edisi spesial di mana nanti Dr. Agus Joko akan di sini sebagai narasumber ya. Nah, spesial sekali, jadi jangan dilewatkan, tetap stay tune ya. Kalau perlu teman-temannya diajak ya, diingatkan karena ini spesial sekali ya. Tidak setiap hari Rabu ini beliau menjadi narasumber ya. Dan acara hari ini akan dipandu oleh saya, Dr. Fatna, spesialis penyakit dalam. Nah, teman-teman, Sobat Muardi, ya, masih dalam rangka bulan suci Ramadan, ya, pagi ini acara SKHT akan membahas mengenai topik yang relevan dengan bulan ini, yaitu puasa. Puasa itu apakah aman sih bagi penyintas autoimun, ya? Jadi kan untuk teman-teman Sobat Muardi dan juga para penyintas autoimun yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya berjalan dengan lancar. Dan mungkin teman-teman yang belum menjalankan puasa karena satu dan hal yang lainnya, pokoknya tetap semangat ya. Dengan mengikuti acara ini harapannya mungkin ya nanti bisa masih ada 9 hari ini. Jadi dari sini bisa tahu aman tidak sih sebenarnya puasa itu bagi penyintas autoimun dan bagaimana trik and tipsnya. Nah, nanti akan dibagi oleh narasumber kita. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita yaitu Dr. Agus Joko ya. Dr. Agus Joko Susanto, ini spesialis penyakit dalam, beliau konsultan alergi imunologi satu-satunya di Jawa Tengah ya. Iya. Nah, satu-satunya di Jawa Tengah nih. Makanya jangan lewatkan ya. Dan ada satu lagi nih, Dok. Boleh spill di bulan Ramadan ini ya, saya spill ya Dok ya. Nah teman-teman Sobat Muardi, di bulan yang penuh berkah ini, alhamdulillah beliau telah menyelesaikan pendidikan S3-nya. Selamat ya Dok. Makasih. Gelarnya itu sudah doktor ya. Jadi semoga dengan ilmu yang bertambah semakin berkah ya Dok ya. Nah, gimana kabarnya Dok hari ini? Alhamdulillah nih sehat nih. Alhamdulillah. Puasa ya Dok ya? Insya Allah puasa nih kayaknya pada puasa. Dokter Fana puasa ini kira-kira? Waduh, ditanya. Aduh, ketahuan hari ini lagi enggak Dok. Aduh, ya, tapi ya memang ada halangan ya. Nah, di sini Dok terkait dengan puasa ini. Tapi sebelum kita membahas itu ya, mau saya kenalkan, tapi saya pikir teman-teman ini pasti sudah kenal semua Dok. Iya, tapi kenalkan nggak apa-apa lah. Tetap ya DK ini kan itu kan adalah salah satu ritual dari SKHT ini ya. Ya, jadi teman-teman mungkin ada yang baru bergabung ya, teman-temannya pokoknya diundang, ini acara spesial karena beliau di sini sebagai narasumber, jadi boleh tanya ya. Beliau adalah spesialis yang ke dalam, konsultan alergi imunologi klinik ya. Beliau juga merupakan kepala divisi alergi imunologi di RSUD Dr. Muardi. Jadi jangan lewatkan. Nah, nanti kalau yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom yang sudah disediakan ya, bisa dari Facebook, dari Instagram, YouTube-nya RSUD Dr. Muardi maupun dari yang Instagram dan Facebook-nya Alergi Imunologi Internis Solo. Baik, ya. Mungkin tidak berlama-lama karena ini kan edisi spesial Dok, pengennya pasti banyak yang tanya nih ya, jadi mungkin dokter bisa menyapa dulu Dok. Iya nih spesial, makasih Dokter Fana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat pagi semuanya. Tadi saya kayak jadi host lagi. Tetap semangat ya Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Jadi saya hari ini jadi narasumber nih untuk yang hostnya Dokter Fatna. Jadi beliau ini juga bareng dengan saya juga di alergi imunologi. Tadi belum menyampaikan itu Dokter Fatna, kan saya sampaikan gantian ini tadi kan satu. Jadi kita berdua ya di divisi alergi imunologi klinik dan kita di satu-satunya di Jawa Tengah ya, belum ada yang lain. Dan alhamdulillah tadi sudah sampaikan Dokter Fatna, saya juga
sudah alhamdulillah sudah lulus ya untuk dokter. Ini yang pertama kali saya sebagai dokter dan pertama kali di bulan puasa dan pertama kali sebagai narasumber di ini sebagai dokter. Jadi mungkin moga-moga menjadi berkah semuanya ya, Dokter Fatna. Dan untuk Sobat Muardi semuanya. Dan saya tidak usah cerita, saya dimuardi. Saya dimuardi sama dengan itu. Gitu aja Dokter Fatna, mungkin sudah pada tahu ya Sobat Muardi. Penyintas ya, selamat pagi semuanya. Ini saya sapa dulu juga nih, Dok. Iya, Dok. Sobat Muardi dan para penyintas autoimun di alergi imunologi Solo ya, selamat pagi, sama tetap semangat ya. Semuanya berbahagialah dari stres itu. Maksud saya itu. Betul. Harus bahagia. Kita aja dulu Dok, ini biar pada bertanya nanti. Baik, ini topik hari ini enggak apa-apa kalaupun kita sudah melewati setengah ya Dok, tapi masih ada 9 hari nih, 9 hari. Jadi pengennya itu di sini kita pengen tahu Dok, puasa itu sebenarnya aman nggak sih untuk para penyintas autoimun dan mungkin ada tips and triknya Dok, biar mungkin kalau masih ada 9 hari dengan tips and triknya itu bisa nanti dicoba atau tahun depan gitu Dok. Iya, terima kasih Dokter Fana. Jadi ini ya untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, seperti kita ketahui ini ya, bagi yang mohon maaf yang muslim ini kan insya Allah kan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini ya, di tahun ini. Dan alhamdulillah insya Allah ini sudah di hari ke-21 ya Dokter Fana, sudah 21. Dan alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan lancar, aman, sehat, tidak ada yang sakit ya. Ini kan untuk di umat muslim adalah sebagai salah satu kewajiban ya bagi umat muslim yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini yang sebulan penuh ya. Namanya puasa sebulan ini membutuhkan kekuatan ya, kekuatan fisik, jasmani maupun rohani ya untuk menjalaninya dan melaksanakannya. Karena kan kalau enggak ini mungkin tausiah dulu. Jadi apa itu kalau namanya puasa Ramadan ini kan memang banyak keberkahan ya, banyak keberkahan, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Dan nantinya di gongnya adalah di terakhir-terakhir itu adalah Hari Raya Idul Fitri, ya kan? Biasanya silaturahmi kemana-mana dan ini juga nanti kita mengucapkan sekalian ini ya, mumpung nanti kita ketemu insya Allah kan sesudah Lebaran nanti ya. Seperti itu. Jadi Ramadan nomor 1 adalah puasa ini sebagai kewajiban bagi umat muslim semuanya yang beriman ya. Yang kedua kali ini banyak manfaat yang didapatkan dari puasa ya, puasa Ramadan. Tidak hanya puasa Ramadan tetapi puasa-puasa itu juga sebenarnya bagus. Nah, ini untuk topik hari ini kan kita bahas tentang masalah puasa Ramadan ya. Ini saya cerita untuk puasa Ramadan secara umum dulu ya, nanti baru kita bahas masalah untuk yang di autoimun ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, terutama yang Sobat Muardi ya. Jadi kemanfaatan puasa itu banyak sekali ya. Nomor 1 yang ini di luar yang secara kesehatan adalah yang paling diidamkan, terutama untuk kaum hawa wanita adalah mengurangi berat badan. Itu nomor 1 yang diharapkan. Ya, harapannya loh ya. Harapannya, tapi kenyataannya sih mungkin di luar kenyataan sih ya. Harapan tidak sejalan dengan kenyataan. Maunya bisa turun berat badan, tapi kenyataannya tetap malah nambah kadang ya. Karena makanya tambah banyak ya. Seperti itu. Tapi di balik itu adalah kemanfaatan adalah 1, tubuh kita yang organ-organ tubuh kita itu kalau kerja setiap hari selama 24 jam, selama setahun ya, itu ibaratnya mesin dia butuh masa untuk mengistirahatkan ya, istirahatkan. Ibaratnya butuh diservis. Nah, servisnya itu organ itu ya sekarang ini servisnya. Jadi servis organ dalam artian organ-organ kita itu butuh untuk direparasi, diganti spare partnya, ganti bagian-bagiannya dengan apa? Dengan puasa, karena dengan mengistirahatkan itu organ memiliki waktu kesempatan untuk mengganti onderdilnya, ya kan? Jadi sel-sel yang rusak itu bisa dihilangkan, ganti yang sel yang baru, ya. Kemudian yang mohon maaf kemarin rodok setengah kelenger, ya setengah pingsan, sekarang bisa jadi ya sehat lagi. Jadi organnya seperti itu harapannya, ya. Jadi memang banyak kemanfaatan dari sisi kesehatan. Itu yang nomor 1 seperti itu. Yang kedua kali adalah dengan puasa itu sebenarnya
kita bisa menenangkan diri kita, ya kan? Mohon maaf kalau misalnya dengan puasa kan mencegah orang apa itu jangan mudah marah, jangan mudah istilahnya itu emosian. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan kalau orang yang punya ini dok ya, misalnya punya sakit gula, darah tinggi, itu kan jadi terkontrol dengan baik. Karena nggak boleh marah ya. Jarang marah, ya kan? Jarang marah, kurang marah. Jadi seperti itu. Selain itu adalah dengan puasa itu dia peradangan di dalam tubuh itu jadi akan banyak menurun, sehingga dengan peradangan yang menurun itu otomatis tadi sel bisa tumbuh dengan normal lagi, kemudian bisa organnya aktivitas normal lagi, kemudian adalah istilahnya itu sel sistem imun tubuh kita juga akan jadi lebih baik, kan itu seperti itu. Karena peradangannya ditekan. Ternyata dari penelitian dok, jadi penelitian-penelitian itu didapatkan ternyata orang dengan puasa, ada penelitian terkait masalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ternyata didapatkan sel-sel peradangan itu, sel-sel yang menyebabkan meradang tubuh itu jadi menurun. Nah, dengan penurunan itu otomatis bisa terkontrol semuanya. Jadi tidak, ya tadi, kalau punya gula juga jadi terkontrol baik, tensi terkontrol baik, yang punya asma yang baik, ya. Jadi ini untuk yang semuanya. Nah, sekarang gini, bagaimana untuk yang dengan autoimun, kan seperti itu. Nah, autoimun ini yang sobat Muardi dan penyintas autoimun, apalagi penyintas ya, ini sudah paham sekali dengan yang namanya autoimun ya. Bagaimana merasakan autoimun seperti itu, tubuhnya nggak enak segala macam ya. Nah, ternyata tadi dari penelitian bahwasanya puasa, terutama puasa Ramadan ini bisa menurunkan sel-sel peradangan tubuh. Jadi kalau di autoimun didapatkan sel meradangnya tinggi ya. Nah, ini dengan puasa itu diturunkan, ditekan sehingga sistem imun bisa jadi bekerja lebih baik. Sehingga bagus, jadi lebih terkontrol nantinya, jarang flare. Jadi mungkin seperti itu dulu, Dr. Fatna. Oke, berarti secara keseluruhan penyakit-penyakit peradangan saja bagus ya dok ya, Iya. termasuk berarti untuk penyintas autoimun yang memang kondisinya itu kan ada peradangan, itu juga dengan puasa itu pasti akan membaik ya Iya. dok ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan masuk ini dok dari IG-nya ya, IGRS di Dr. Sebelum ya, Muardi ya. padahal saya belum tambahin dulu nanti. Nanti kita tambahin dulu, nanti tabung dulu nih. Oh iya. Nah, apa? Dan gini, Dr. Fana, jadi dan Sobat Muardi bahwasanya nanti untuk puasa juga, ya, ini puasa Ramadan. Ini yang perlu diketahui untuk yang terutama untuk yang penyintas ya. Penyintas itu ini yang kesusahan untuk penyintas adalah asupan makan sama minum biasanya, ya kan? Karena puasa biasanya kan seperti itu. Kedua kali minum obatnya biasanya, minum obatnya kan jadi banyak dok itu, ini gimana ini kan biasanya minum obat biasanya di siang hari, sekarang hanya buka dan sahur kan, ada malam, itu bagaimana? Itu kan juga yang menyebabkan kadang untuk penyintas autoimun jadi kesulitan. Bingung ya, dok, iya, ya, bingung juga. Bagaimana? Nah, nanti untuk yang ngatur makan, bagaimana ngatur makannya, ngatur minumnya, ya. Nah, dengan ngatur seperti itu, obat juga iya, sehingga harapannya tetap bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak flare, kan gitu. Terus bisa sehat. Betul. Nanti untuk terkait masalah, pertanyaannya Mas tadi, siapa? Adi. Iya, dari Adik Sukma Ananda ya. Yes. Ini ada pertanyaannya mau dijawab sekali boleh ya, Dok ya? Dok, bagaimana ini menghindari flare saat puasa? Oke, makasih ya dari Adi Sukma Ananda ya, terima kasih sekali. Jadi gini, memang tadi saya sampaikan agak berat sekali ya untuk puasa nih ya. Puasa itu sebenarnya memang sesuatu yang sangat berat. Dulu ya, ini juk aja ya, mohon maaf ya. Jadi juk, kalau puasa itu kan ringan, karena kan hanya makan minum dibalik aja. Wah, itu bagi yang belum pernah ngalami betul. Maksudnya dibalik kan biasanya makan minumnya di siang hari, terus dibalik jadi malam hari, kan banyak sekali yang ngomong seperti itu. Puasa kan gampang, paling hanya makan minum dibalik. Itu yang bagi yang belum melaksanakan. Kalau yang melaksanakan mungkin ya silakan. Jadi memang berat, tetap berat ya. Jadi
Karena godaannya banyak. Godaan apa? Kita jalan banyak yang jualan es campur, Nah, es itu lilin, es teler, ya kan? Jangan lewat Ada pasar. lihat ada sate, aduh, ada yang pul-pul, susah Baunya sekali. dapat. Itu membuat susah. Dan selain kita harus nahan lapar dan haus, sebenarnya yang berat adalah menahan amarah, terus menahan perkataan kita, itu loh yang susah juga. Jadi tidak segampang semudah itu sebenarnya untuk yang puasa, ya. Jadi apalagi untuk yang flare, untuk yang penyintas ya. Penyintas ini dengan kondisinya seperti itu, dengan kondisi autoimun seperti itu, berarti kan penyintas ini memiliki ya istilahnya tuh lebih sensitif, lebih mudah marah, mudah emosian dibanding orang normal. Nah, kalau biar saat puasa ya gimana? Yang nomor satu tetap ya niat dulu, niat puasa dulu itu yang penting dulu. Karena jujur kalau puasa tanpa niat ya Berat itu tuh. berat sekali tuh, pastilah ya benar. Karena kan tidak dari kita sendiri. Kalau asal puasa ikut puasa nanti pasti di tengah jalan, enggak tengah jalan, di tengah hari itu pasti stres, ya kan? Niat dulu nomor satu, biar nggak fair ada nomor satu niat yang dari lubuk hati yang paling dalam dan diniati dengan keimanan nanti itu dulu, ya. Nomor dua adalah mengatur pola yang makan minum yang bagus, ya. Jadi gini, nanti hubungannya juga dengan kita minum obatnya, ya kan? Jadi kalau makan, misalnya makan itu seperti kalau buka puasa, ya jangan serta-merta terus seperti orang ini dok. Balas dendam, Dok. Iya, balas dendam. Pokoknya nanti maghrib saya makan, pokoknya itu semua harus, ya itu satu meja harus langsung habis, ya itu enggak boleh, ya. Istilahnya balas dendam enggak bisa, ya. Tidak hanya bagi penyintas dok ya, yang orang yang biasa sehat pun juga enggak boleh. Apalagi penyintas, kalau penyintas itu dia kan perutnya sudah tidak sebagus yang orang normal, sehat. Makanya adalah tadi niat, nomor dua makan, minum saat buka puasa itu sekedarnya dulu, ya. Buka puasa, bisa dengan beberapa buah kurma atau yang manis-manis, kemudian air minum, setelah itu sholat dulu, setelah sholat maghrib baru bisa makan, ya, makan. Saya sarankan adalah, biar nggak flare ya, itu makanlah jangan banyak, separuh porsi dari biasanya. Separuh porsi dari biasanya, ya, di Sukmananda ya. Jadi niat terus makan tadi seperti itu. Nanti yang separuh lagi sesudah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih, nanti bisa dimakan lagi. Ini untuk kecukupan gizi, nutrisi, dan vitaminnya. Karena kalau kurang gizi, nutrisi, vitamin, dan air, itu pasti flare juga nantinya, ya. Terus kecukupan minum juga iya, kan ada yang itu dok ya, yang 8 minum ya. 8 gelas sehari itu ya dok 8 gelas sehari, ya. Buka puasa, nanti setelah maghrib, ya. Terus setelah tarawih, mau tarawih itu, setelah tarawih, ya. Malam 1, mau tidur 1, bangun sahur, terus sahur, ada 8 kayaknya ya. Jadi 8 gelas sehari. Tapi tidak seperti itu, bisa ditata sendiri. Jangan langsung serta-merta 1 gelas ya berat. Jadi bisa separuh, setengah gelas, kemudian 1 jam lagi setengah gelas, itu lebih bagus, ya, lebih bagus seperti itu. Intinya adalah kecukupan cairan selama semalam itu paling enggak 8 gelas, dok. Ya. Nah, nomor 3 adalah mengatur minum obat tadi biar tidak flare. Karena apapun kalau ngatur itu tanpa obat kan tetap flare juga nanti, dok, ya kan? Nah, nanti dikasih obatnya, ditata. Nanti konsultasi ke dokter ya, ke dokter yang menangani nanti untuk ngatur bagaimana cara minum obat selama bulan puasa. Yang jelas adalah 2 kali itu kan dibuka dan sahur. Kalau 3 kali bisa diatur nanti. Tapi rata-rata memang obat penyintas kan obat kronis itu biasanya jarang yang 3 kali lah, 2 kali, rata-rata 2 kali, ya. Itu. Terus yang nomor 4 adalah berbahagialah, hindari stres. Itu yang penting juga biar tidak flare. Tetapi memang sulit ya. Apalagi ini 9 hari terakhir nanti biasanya itu pada stresnya tinggi. Karena apa? Kenapa, Dok? Karena mau belanja. Oh,
mau gitu untuk ya, Idul ya. Fitri. Rebutan Wah, itu ya. rebutan, Wah, nanti stres. banyak Apalagi sekali. mohon maaf ya. Sudah mau kayak gini, THR belum turun, ya kan? Ya, Wah, uangnya stres belum lagi. ada, itu tambah stres. Akhirnya jadi flare. Jadi flare-nya itu bukan karena puasanya, tetapi karena tadi, gitu ya. Gitu ya, Adi Sukma Ananda, dan juga untuk penyintas autoimun yang lain ya. Jadi seperti itu, silakan diperhatikan nanti, ya. Oke. Baik, sudah terjawab ya. Semoga sudah lengkap sekali jawabannya. Ya, tanya lagi nih dok. Oh ya Tapi tadi. ini anu ya, Oh, obat. bagaimana dikonsumsi? Tapi Ah, seperti sebenarnya jadi sudah ya. nggak apa-apa. Mungkin bisa Jadi saya dilanjutkan. ulangi untuk ini. Jadi si Adi Sukma Ananda menanyakan terkait masalah konsumsi obat tadi ya, dok ya. Betul. Jadi saya ulangi, konsumsi obat adalah autoimun adalah suatu kondisi kronis ya, yang menahun, yang mana membutuhkan dia harus minum obat setiap hari seumur Iya, hidup, terus. ya, terus-terusan. Tapi kan tidak semua autoimun ya, tapi mayoritas seumur hidup. Nah, rata-rata kalau yang kronis, karena kronis ini, itu dia tidak membutuhkan obat yang frekuensinya banyak setiap hari. Paling hanya 1 atau 2 kali sehari, ya. Kalau 1 kali nanti bisa diatur di pagi atau sore hari, ya. Kalau yang 2 kali biasa buka dan sahur. Nanti bertanya ke dokter ini, dokter yang menangani. merawat, ya. Pilihlah obat-obatan yang mengiritasi lambung. Iritasi lambung itu di sore hari, ya. Karena apa? Kalau sore hari kan malamnya masih bisa makan lagi. Iritasi, perih lagi, makan lagi masih bisa. Beda kalau sahur. Sahur minum obat itu jam 9, jam 8 udah perih, susah juga mau ngapain juga, ya kan? Jadi biar dipilihkan obat-obatan yang mana yang cocok. Oh, ini biar diatur ya. Betul. Ini paling bagus, paling enak untuk apalagi yang punya komorbid penyakit lain selain penyintas autoimun, seperti misalnya punya MAS, sakit gastritis ya. Itu hati-hati sekali penggunaannya. Jadi ya, Mas Adi Sukma Ananda tadi ya. Jadi kembali harus konsultasi ke dokter yang merawat, Iya. karena kan obat dan kondisi masing-masing pasien itu Iya. kan berbeda dok ya. Yang tahu kan dokter yang merawat dan juga pasiennya. Jadi nanti kalau konsultasi pasti akan dijelaskan, oh ini yang ini diminum kapan, ini diminum kapan, seperti itu. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Susaldi Budi. Ya, dokter, bagaimana supaya tidak dehidrasi pada saat puasa? Wah, ini bagus. Gimana dok? Terima kasih nih dari Susaldi Budi ya. Sobat Mardi dan penyintas semuanya ya. Jadi ini memang bagaimana tipsnya biar tidak dehidrasi, ini bagus sekali. Memang fitrahnya atau secara fisiologinya memang namanya orang puasa pasti dehidrasi ya, pasti, karena kan kita asupan cairannya berkurang dibanding biasanya. Tetapi kita bisa mensiasatinya dengan cara apa? Nomor 1 adalah tetap tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kita mengatur jumlah minum sama, tetapi dengan cara mengatur jarak waktu saat dari mulai maghrib sampai sahur ya. Paling enggak 8 gelas, tapi bisa juga sampai 10 gelas. Ini tergantung berat badan loh ya. Jadi jangan dipikir nanti kok ini saya 8 gelas lemes. Iya, kalau segede saya 8 gelas mungkin ya saya kira ya saya kurang lah. Baik, gelasnya kalau kecil gitu ya kurang ya Gelas dok sloppy ya. kecil. Iya, dokter Fana itu minumnya juga sama banyak ya. Jadi gini, itu yang 8 gelas itu adalah sebenarnya patokan secara umum ya. Jadi umum ya, untuk Sobat Marjan salah hati ya. Secara umum. Jadi yang pas sebenarnya adalah berdasarkan berat badannya ya. Dan gelasnya juga apa itu ukurannya memang harus standar. Jangan yang satunya besar, satunya yang kecil kecil, ya, cangkir kayak gini ya. Ini kan ya beda. Jadi berat badan sesaya, misalnya saya kan 80-an 2 ya, 83-an kilo ini. Nah, sekian ini berarti paling tidak saya itu maksimal 3 liter sehari ya. 3 liter bayangkan itu berapa gelas, nanti bisa ditakar setiap gelasnya ya, itu ya berapa. Jadi kalau yang kisaran berat badannya apa itu 60 kilo, 60-an kilo lah, itu bisa 2 liter lebih sedikit ya, itu bisa, itu maksimal yang bisa dikonsumsi oleh tubuh. Nah,
cari cara mengaturnya, minumnya dari diatur sendiri aja, jumlahnya berapa diatur tadi. Kalau buka puasa sedikit, jangan langsung banyak. Kurma berapa biji atau buah. Kan kalau disunahkan ya, untuk yang muslim mungkin sudah tahu, berbuka puasa itu dengan sesuatu yang terhindar dari api, ya kan? Jadi sunahnya jangan kena api ya, buah boleh, kurma boleh, ya air putih bisa. Ya sebenarnya yang jangan kena api itu disunahkan. Tapi kalau langsung ayam goreng ya enggak apa-apa, itu sunahnya. Yang ya. bakar langsung. Yang bakar langsung ya enggak apa-apa. Sunahnya kan itu dulu air putih, kemudian minum 1 gelas, kemudian itu terus sholat dulu, setelah itu kan minum lagi 1 gelas, makan, ya. Nanti kan diatur seperti itu. Terus nomor 2 adalah cukupilah asupan sayuran. Ini yang jarang sekali nih, ini yang sering dihindari karena apa? Lebih enak kalau yang perasanya banyak kan, makanan junk food itu kan enak, fast food ya. Betul. Makanan terutama kan anak-anak zaman sekarang ya, mohon maaf kan biasanya senengannya yang berasa taste-nya itu kan taste-nya ada. Sayurannya nomor 10 kan gitu. Karena seperti kita ketahui, sayuran itu adalah dia menyerap air ya. Dia sebagai logistik air di tempat kita. Jadi bisa menyimpan, bisa membuat kita tidak lapar. Jadi sayuran itu memperlambat rasa lapar nomor 1. Nomor 2 memenuhi kebutuhan kayak cairan kita juga ya, dia ada mengandung ya. Jadi cukupilah sayuran dan buah ya. Nomor 3 adalah kalau bisa ya hindarilah aktivitas di luar ruangan yang terkena terik sinar matahari terlalu lama ya, hindari. Karena apapun namanya terik sinar matahari kan menguras ini semua ya. Langsung menguap semua. Menguap cairannya ya, dehidrasi. Nomor 5 seterusnya adalah di ruang berpendingin AC lama, enggak boleh juga. Karena kalau dengan berpendingin di AC lama itu sebenarnya nyaman, tetapi sebenarnya dehidrasi. Makanya sebenarnya orang yang di dalam ruang ber-AC itu harus sering minum. Ya, karena kan AC kita tarik juga sama cairannya. Jadi yang paling bagus apa? Ya variasi. Kadang di biasa, kadang di AC gitu. Tapi itu aja divariasi ya. Jadi tidak harus karena mager ya. Kan sekarang istilahnya mager ya. Malas gerak itu berdiam di dalam kamar di AC terus. Wah, itu coba nanti Anda rasakan kalau di asar gitu ya. Mau sholat asar itu, mau keluar itu udah badannya mesti letih, lesu, lungkras segala macam, nggak enak tuh, sakit semuanya. Jadi gitu ya. Terus nomor selanjutnya adalah kadang ada obat-obatan yang menyebabkan mulut jadi kering, memang ada ya. Nanti memang itu yang kadang ya nanti biar dipilihkan, obat-obatan tertentu bisa menyebabkan kita jadi lebih mudah haus juga ada ya. Apalagi yang memiliki penyakit-penyakit seperti kelainan jantung ya, ginjal yang membutuhkan dia harus dikasih obat-obat untuk yang mengeluarkan cairan banyak ya, tambah dehidrasi nanti. Jadi itu ya. Terus yang terakhir adalah jangan mager ya, tetap aktivitas seperti biasa, tetapi mungkin porsinya dikurangi sekitar 80% dari kebiasaan. Jangan mager, karena kalau puasa tanpa aktivitas itu malah nggak sehat itu. Kan ke badan malah nggak enak tuh bawaannya, ya kan? Adanya cuma letih, males, nggak ngapain, nggak bisa, ya kan? Dengan aktivitas, tubuh jadi tetap gerak, sehat, dan juga beribadah. Nah, sekalian dapat amal, ya. Gitu dok, ya. Jadi kok sambil aktivitas malah tahu-tahu kok sudah sudah buka, maghrib. gitu kan malah ya seger ya, nggak kerasa waktunya, gitu ya dok ya. Tahu-tahu sampai sahur. 12 ya dok. Terus dok, mungkin meneruskan pertanyaannya Susaldi Budi itu ya dok ya, biar tidak dehidrasi tadi. Mungkin selain jumlah minuman, mungkin ada jenis minumannya dok, mungkin yang bagus. Iya, betul. Dok? Gini, oke. Susaldi ya, dan juga untuk Sobat Mati, makasih Dr. Fana. Jadi yang pertama kali adalah gini, karena kita puasa seharian itu tetap kurang cairan, terus kurang tenaga, makanya disunahkan di awal itu dengan berbukalah dengan yang manis. Ya, berbukalah dengan yang manis.
Tapi jangan melihat siapa terus yang manis gitu jadi manis ya. Nanti manis ya tadi dengan kurma segala macam dan juga bisa dengan minuman yang manis ya. Jadi manis di awal. Setelahnya itu saran saya adalah sebaiknya diperbanyak air putih aja ya, yang air putih. Yang air manis di awal di buka puasa itu sesudahnya saran saya adalah dengan air putih. Karena apa? Kalau kita tuh minum manis terus itu juga nggak bagus. Itu malah menyebabkan juga dehidrasi, ya kan? Karena kalau dengan kita minum manis terus, otomatis kan kayak itu loh kalau kita mengibaratkan seperti orang sakit gula kan gitu. Iya. Jadi kan malah rasanya haus terus ya. Jadi nggak bagus. Jadi memang berlebihan itu nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Yang bagus adalah yang cukup. Nah, manis di awal sama di akhir-akhir aja. Di tengah-tengah nanti diperbanyak air putih aja. Gitu dok. Ya, kalau hobinya, misalkan hobinya minum kopi nih dok, Aduh, boleh nggak nah, sih ruwet sahur itu kan ngantuk ya pengennya mungkin habis sholat subuh mau baca Al-Quran tapi kok ngantuk, boleh nggak ya sahur itu ngopi dok? Oh iya ngopi ini kayaknya sebelah saya nih yang sering ngopi. Ketahuan. Tadi gini ya Sobat Mati, ini bagus nih pertanyaan Dokter Farna ini yang bagi pencinta kopi nih, kopi ya. Sebenarnya gini, kopi. Ini saya cerita dulu ya. Sebenarnya namanya orang mengantuk itu normal ya, fisiologis ya. Sebenarnya kalau ngantuk ya sebaiknya apa obatnya tidur. Tetapi kalau di bulan puasa ini Ramadan kan diperbanyak amal ya, sebaiknya kalau bisa ya jangan banyak tidur ya untuk beramal. Nah, bolehkah dengan kopi? Nah, ini kembali ke yang bersangkutan. Satu, kenalilah diri sendiri seperti sering saya sampaikan. Kalau memang memiliki sakit lambung yang bermasalah, ya hati-hati minum kopinya. Jangan terus karena suka kopi, sudah punya sakit mas, sakit lambung, asal memanjakan mulut tapi tidak mengikuti perut, otomatis akhirnya bermasalah di siang hari kan ya dok ya. Minum kopi enak di mulut, tapi begitu menginjak jam 8, jam 9, aduh perutnya jadi perih, lapar segala macam bisa. Jadi sebenarnya sih boleh, cuman kenalilah diri sendiri, kenalilah organ Anda sendiri, bagaimana, oh kalau saya itu makan minum seperti ini ternyata nggak nyaman, berarti dihindari itu. Kalau boleh, boleh, tetapi jangan banyak-banyak. Dan kenalilah tadi itu tadi, ya dok. Ya, siap. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan di Facebook RSUD Dr. Muardini dari Sulistiorini dari Karanganyar ya. Selamat pagi Bu Sulistiorini. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, selain penyintas AI, saya juga ada DM. Selama ini minum Glimepirid 2 kali sehari 2 mg. Sampai sekarang kadang di tengah puasa gula darah drop dokter, sampai pernah 45. Akhirnya puasa harus batal. Jadi minum Glimepiridnya dosisnya gimana ya? Oh, karena 2 kali sehari. Oh, oke. Hutang puasa sudah 9 hari. Oh iya. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Sulistiorini, Mbak pasien ini ya. Jadi hutang puasa 9 hari, mohon maaf ini kan bukan karena bolong itu ya, kalau bolong ya wajar lah. Misalnya kalau sedang siklus ya, itu kan mungkin ya enggak apa-apa. Tapi gini, ini bagus sekali ya. Ini terkait masalah untuk apa itu pengaturan ya Bu Sulistiorini. Jadi ini kan Bu Sulistiorini meminum obat Glimepirid 2 mg ya, 2 kali ya sehari. Triknya adalah gini, untuk sobat Muardian yang dan lain juga. Kalau Anda memiliki seperti sakit gula ya, selain penyintas, itu adalah tadi obat gula itu begitu masuk tidak bisa ditarik keluar, itu yang nomor 1. Jadi begitu Anda masukkan obat, resikonya 1, Anda harus mau makan. Ya, jangan sekali-kali terus minum obat tidak mau makan. Itu pantangan. Karena apa? Obat masuk tidak makan pasti hipo, ya, pasti ngedrop. Dan nanti yang Anda kira-kira sendiri, oh saya ini nanti kok kayaknya saya tuh males sahur ya, saya tuh males sahur ataupun maaf sahur saya sedikit, ya sudah berarti bolehlah. Kalau saran saya adalah jangan diminum dulu obat yang untuk Glimepiridnya. Tetapi kalau memang ini sahur saya ini saya sedang ini nih nafsu makan banyak ya. Makan banyak di sahurnya, terus asupannya banyak, diminum Glimepiridnya.
Ya, caranya seperti itu. Kalau makannya tidak terlalu banyak ya Mbak Sulistori ini, bisa dicoba separuh dosis. Jadi pakai yang 1 mili. Jadi itu dibelah dua pagi ya. Jadi simpelnya adalah gini. Kalau makan kira-kira makannya banyak 1 dosis. Kira-kira makame ya setengah sekenanya separuh. Setengah. Kira-kira kok lagi males makan, nggak usah diminum, selesai, itu aja, paling gampang seperti itu, ya. Kalau buka puasa saya tidak akan komentar, karena kalau buka puasa mesti makannya banyak itu, pasti lah. Orang kalau buka puasa itu ibaratnya itu dari siang hari itu, ya itu kepinginnya pokoknya habis duhur itu sudah mengumpulkan apa yang mau dimakan dibuka, itu kumpulkan semua kan, kumpulkan satu meja, nanti pokoknya urutannya udah ada nanti, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, udah ada, itu pasti ya. Jadi gitu ya Mbak Sulistori ini. Dan kadang gini, kadang ada apa itu setelah sahur, kalau banyak aktivitas juga lah, aktivitas sebenarnya dengan aktivitas banyak itu juga bisa menurunkan gula. Makanya kalau sudah makannya enggak mau, aktivitasnya banyak, saran saya tidak usah diminum paginya. Tapi kalau sesuai tadi saya sarankan, yang misalnya makan banyak, aktivitas sedikit ya harus minum. Gitu ya, Bu Sulistori ini ya. Dan juga untuk yang obatnya autoimunnya tetap diminum itu ya, Bu Sulistori ini ya. Jadi harus mengenali kembali ke dirinya ya, harus kenal sendiri, dia makanya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, nah nanti penyesuaian obatnya sesuai itu ya Dok ya. Nah baik, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Mbak Winasri. Assalamualaikum Dokter Fatna, Dokter Agus Joko. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa puasa, alhamdulillah ya. Tapi di hari ke-17 saya pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit dan sempat masuk HCU karena penurunan kesadaran. GDS drop, HB drop, tensi juga drop. Di HCU selama 3 hari. Sekarang sudah dipindah ke ruang rawat tapi demam tinggi, nyeri kepala hebat, muntah-muntah, dan nyeri ulu hati sangat hebat. Dicek apa itu? Sebentar. Dicek IgMO tipesnya positif ternyata. Nah, apa kondisi demikian karena dari autoimun yang flare ya Dok ya? Terima kasih. Bagaimana Dok? Itu betul. Terusnya? HCU ya. Apa itu terusnya itu? Semoga lekas membaik ya. Apa karena selain penyintas autoimun saya punya komorbid gastritis kronik sudah erosif, jadi bisa terjadi penurunan kesadaran? Ya, terima kasih ya. Jadi ini intinya adalah seperti ini ya. Kalau punya autoimun dan berbagai macam penyakit seperti ini ya otomatis. Jadi punya autoimun terus asupan makan minumnya kurang ya, aktivitasnya tinggi, terus mengalami kelainan di darahnya, misalnya HB-nya yang drop, itu kan risiko untuk timbulnya infeksi ya, mudah infeksi pasti, dan bisa menyebabkan, apalagi kalau ditambah dengan puasa ya, jadi kan sudah kondisinya sebenarnya belum memungkinkan, dipaksa untuk puasa, terus dengan kondisi yang HB rendah, asupan cairan makanan juga kurang, otomatis kan mudah ngedrop ya, pasti sistem imunnya akan turun ya, pasti. Jadi makanya gini, untuk sobat muardi dan penyintas autoimun sekalian, kenali diri sendiri ya. Jadi kalau memang dirasa tubuhnya itu tidak mampu, tidak kuat untuk puasa, ya sebaiknya sih tidak usah puasa dulu. Tapi nanti dikodok kan, dibayar di belakang. Tetap harus disahur, itu hutangnya harus disahur, tidak boleh tidak utang ya. Tetap harus disahur ya. Disahur bukan disahur, dibayar maksudnya. Dibayar di kemudian hari, di lain hari ya. Dikodok harus wajib ya, karena ini wajib. Jadi makanya kenali diri sendiri ya. Kalau memang dirasa sudah tidak enak, tidak nyaman, ya sudah tidak usah puasa dulu. Nanti kalau begitu nyaman, sudah enak, kondisinya sudah kayaknya fit, bagus, boleh, nah boleh di puasa lagi. Jadi seperti itu aja. Yang saran saya adalah cukupi asupan makan minum dulu. Nah, cukupin semuanya, terus kemudian aktivitas, hindari stres, berbahagialah, hindari stres, itu yang penting juga ini. Begitu ada stres, ada masalah, pasti ngedrop. Sistem imunnya ngedrop pasti, ya kan? Jadi banyak. Jadi gitu aja. Jadi apa itu bisa nggak sadar ya bisa, karena kan namanya orang dengan penyintas autoimun dengan kondisi seperti itu, asupan cairan makan juga kurang, kan pasti mengalami penurunan kesadarannya, bisa. Jadi gitu ya. Ya, gitu ya Ibu Winasri ya, semoga lekas membaik.
ya kan, kok distabilkan dulu, kalau memang belum mampu ya tidak apa-apa. Nanti kan seperti yang Dokter Agus Joko bilang, nanti bisa dibayar ya Dok ya. Yang penting kan keamanan dulu, keamanan nomor 1 ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Instagramnya RSUD Dr. Muardi ya, dari Ibu Masiro. Dok, saya penyintas Sjogren. Apakah boleh menggunakan tetes mata siang hari saat puasa? Ya Dok, tetes bukan minum lagi, ini obatnya topikal ya. Masiro ya, terima kasih sekali ya. Jadi untuk penyintas autoimun, terutama yang Sjogren, memang mengalami kekeringan ya, terutama di mata sama di mulut. Nah ini memang pertanyaan sulit ya. Ini memang harus yang menjawab adalah seorang ahli. Ini Pak Ustadz ini sebenarnya ya Ustadz ya. Jadi bolehkah membatalkan puasakah tetes mata itu kan ya? Saya pernah mendengarkan itu ya, tapi enggak, mohon maaf nanti kalau saya salah ya, mohon maaf kalau salah. Tapi intinya adalah tetes mata itu tidak membatalkan ya, tidak membatalkan puasa ya. Tapi mohon maaf kalau memang salah. Tapi saya pernah mendengarkan kok ada tahu saya seperti itu. Tapi mungkin Dokter Fatna pernah mendengarkan hal seperti itu ya. Yang jelas adalah Sjogren syndrome itu memang membutuhkan tetes mata yang sering karena untuk biar matanya tidak kering. Nah, ini memang hubungannya dengan batal tidaknya puasanya ini saya tidak kurang tahu ya, tapi setahu saya sih, ya mohon maaf kalau salah, pokoknya setahu saya sih tidak membatalkan puasa ya, boleh ya kayaknya. Tapi nanti lebih jauh tanya ke Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya, nanti mungkin bisa ditanyakan. Tapi karena memang dia membutuhkan terus ya, membutuhkan tetes mata ya. Kering ya Dok ya, apalagi pas puasa mungkin panas, bekerjanya di luar ya, jadi harus pakai, kalau enggak sakit. Nah mungkin itu pertimbangan juga ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cici. Dok, apakah boleh minum cetirizine-nya diminum di pagi hari? Soalnya kalau buka menurut saya udah banyak yang diminum. Oh ya, makasih dari Cici ya, Cici. Jadi gini, intinya sebenarnya sih boleh. Cuman kan gini, lihatlah aktivitasnya. Jadi kan cetirizine itu efeknya kan salah satunya mengantuk, gitu kan, nomor 1 mengantuk, terus membuat badan lemes bawaannya. Nah, ini silahkan nanti dari Cici ya, Bu Cici ini, kira-kira itu kalau pagi hari itu aktivitasnya itu banyak enggak, harus banyak mikir enggak, jadi kan hubungnya dengan itu. Kalau misalnya minumnya pagi hari, terus setelah minum terus bawaannya lemes, letih, lungkrah, ngantuk, lah itu mengganggu kegiatan enggak, kan gitu aja. Sebenarnya sih boleh, diatur sendiri aja. Jadi tadi, kalau memang yang mengiritasi lambung, saran saya yang dibuka puasa. Karena apa? Kalau begitu perih kan bisa makan kan gitu loh. Kalau pagi hari kan susah. Nah kalau yang membuat ngantuk ya saran saya ya kalau paginya itu banyak aktivitas mendingan sore. Tapi kalau paginya tidak begitu banyak aktivitas ya minum pagi hari boleh kan gitu. Diatur sendiri aja boleh. Jadi seperti itu ya. Betul. Jadi kembali ke jenis obatnya juga ya Dok ya, kan tadi juga konsul ke dokter yang juga jenis obatnya apa, mungkin efek sampingnya berbeda-beda, jadi itu akan menjadi pertimbangan kapan itu diminumnya pas sahur atau pas buka gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Arya Azahra. Dok, anak saya menderita DM tipe 1, saat ini usia 9 tahun. Apakah sudah boleh diajarkan puasa? Dan apa ada ketentuan puasa untuk pasien DM tipe 1 ya? Wah iya ini, terima kasih nih Bunda Arya Azahra ya. Ini DM tipe 1 mah agak sulit ya. Sebenarnya kan dia membutuhkan insulin ya, insulin terus-menerus ya. Tapi sebenarnya gini ya, yang jelas adalah nanti bisa langsung konsultasi aja ke dokter anak kali ya, dokter anak di pediatrik di bagian endokrin, tetapi akan saya coba membantu jawab, tetapi nanti mungkin lebih jelasnya ke dokter anak ya, yang konsultan di endokrin ya, bagian yang DM ini. Jadi DM tipe 1 sama dengan juga orang dewasa ya, kalau di usia 18 tahun ke atas ya, kita itu kan juga bisa dapatkan pasien dengan penyintas DM tipe 1 ya. Ini memang agak sulit. Kalau 9 tahun ini ya gini Bunda ya, agak sulit juga ya, karena kan masih aktivitasnya banyak. Kalau dilatih puasa boleh menurut saya, jadi kan latihan dulu. Jadi latihan puasa kayak dulu zaman saya kecil dulu ada puasa beduk. Setiap beduk makan. Jadi setiap apa itu zuhur makan. Jadi saya rasa boleh dilatih seperti itu aja ya.
bisa dilatih tetapi dengan jaraknya jangan jauh-jauh ya. Saran saya seperti itu dulu karena mohon maaf kan masih usia sekitar 9 tahun ya. Mungkin kalau anak usia, apalagi kalau anak laki-laki, ini laki-laki mungkin ya. Kalau laki-laki kan lebih aktivitasnya lebih aduh, nggak bisa diem dengan aktivitas banyak, nggak bisa diem. Terus dengan DMT per 1 kan membutuhkan kalori yang tinggi ya. Kalau saran saya boleh dilatih puasa, tetapi jangan yang sampai maghrib dulu lah. Sampai azan boleh, azan duhur. Seperti itu kan setiap azan buka. Nah, kan itu. Enggak apa-apa, namanya juga dikenalkan dulu, enggak apa-apa ya. Jadi sahurnya tidak ikut sahur itu, sahurnya sahur sebangunnya jam 6. Boleh lah. Jadi dicoba dulu aja ya. Karena saran saya tetap boleh dicoba, tetapi itu dan untuk jelasnya nanti bisa konsultasi ke dokter yang bagian anak ya, untuk anak yang bagian endokrin ya, konsultan endokrin. Yeah. Gitu aja ya Bunda Arya Zahra. Intinya diajarkan boleh sekuatnya anak dan melihat keamanannya juga Yeah, ya dok ya. Terus juga obatnya kan kan berbeda, jadi harus yang tahu dokternya. Jadi ini bagaimana baiknya sebelum puasa ini baiknya mungkin konsultasi dulu ketemu dokternya ya. Baik. Ini belum ada pertanyaan lagi. Kalau memang belum ada pertanyaan nih dok, saya dari alergi enggak ada ya? Belum ada dok. Mungkin ada yang mau tambahan lagi dok yang tadi ada yang mau dari pertanyaan? Ya, jadi gini untuk yang untuk yang penyintas ya, penyintas. Sebenarnya dengan puasa Ramadan itu tadi sudah saya sampaikan banyak hal di depan ya, bahwasanya sebenarnya sih manfaatnya banyak. Tetapi tadi tinggal kitanya ya mengatur mengelolanya. Jadi mengatur bagaimana cara makannya, ngatur minum obatnya, terus mengatur suasana hatinya ini yang penting juga kadang. Tapi itu tadi saya sampaikan penyintas autoimun kan memang mayoritas di wanita, ya kan? Penyintas itu rata-rata lebih sensitif semuanya. Nah, apalagi ya tadi di awal saya sampaikan di akhir-akhir seperti ini sudah sensitif sekali, ada puasa, tetapi ya tadi ya THR belum keluar segala macam, akhirnya kebutuhannya banyak meningkat, yang harus belum belikan baju baru. Udah beli baju baru belum nih Dokter Fana nih? Belum. Belum beli baju baru dan semua yang serba baru. Jadi ini yang mana sebenarnya akan membuat kondisinya jadi tidak bagus. Sebenarnya bukan karena rumah puasanya sebenarnya. Hal lainnya yang mana dia akan menyebabkan malah autoimunnya jadi tidak terkontrol atau flare. Ya. Jadi itulah makanya saran saya adalah kontrollah tadi semuanya ya, baik kondisi psikisnya, fisiknya, dan penyintas itu kekuatannya itu tidak sekuat orang sehat loh ya. Yang penting itu ya penyintas autoimun ya. Jadi gini, ya mohon maaf untuk penyintas autoimun ya. Kalau jangan membandingkan loh itu si A itu kuat seperti ini, saya kok nggak kuat, enggak. Tidak seperti itu. Jadi penyintas itu memang kekuatannya karena lebih sensitif ya. Saran saya adalah kalau misalnya yang orang sehat bisa 10, ya untuk penyintas sekitar 6 atau 7 itu baru sebanding ya, seimbang. Jadi cara menyeimbangkan seperti itu. Dan taruhlah misalnya kalau dulu ngangkat 10 kilo bisa, jangan 10 kilo, angkatlah 5 kilo 2 kali. Yang penting jumlahnya sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara mensiasatinya biar tidak flare, ya. Jadi kembali ke melihat dirinya masing-masing ya dok ya, mengetahui kemampuan dirinya masing-masing ya. Yang penting aman, jadi tidak harus memaksakan diri seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, ini dari Bu Cici ya, dok apakah obat neurosan B yang dari dokter apabila tidak dihabiskan apakah boleh? Vitamin maksudnya. Ya vitamin lah, ini vitamin ya, vitamin. Jadi makasih ya Bu Cici ya. Jadi ini maksudnya vitamin ya untuk Sobat Mari dan penyintas. Jadi ada Bu Cici ini dapat vitamin yang visinya adalah untuk membantu saraf ya. Obat vitamin ini yang untuk Bu Cici ini yang bantu saraf yang khususnya kalau kita merasa kebas ya. Sering kesemutan, kebas. Ini memang kadang dokter memberikan obat ini harapannya itu rasa kebas, kesemutannya itu bisa berkurang, bisa membaik ya. Nah, kalau memang apakah boleh tidak minum? Boleh sebenarnya, asal kondisi sudah bagus.
Sebenarnya pemberian obat-obat seperti ini kan juga tidak bisa terus jangka panjang banget sih, enggak. Ya, ini saran saya adalah minum terus ya berapa bulan, sekitar paling nggak 4 sampai 6 bulan, kemudian nanti bisa di stop dulu. Nanti dievaluasi stop dulu karena kan kita juga menghendaki adanya pemulihan recovery dari sistem imun tubuh kita, ya. Jadi nanti ada pemulihan. Setelah itu kalau memang dibutuhkan lagi baru diberikan lagi. Kan cara pemberian seperti itu. Iya. Dan kalau kondisinya memang sudah agak membaik ya enak ya enggak perlu diteruskan. Yang terbaik apa? Ya dari pola makan, pola minum dan pola aktivitas sendiri sebenarnya. Ya, jadi sakit itu tidak harus dengan obat loh ya pengobatannya. Iya. Kadang sakitnya dibuat sendiri. Jadi juga jangan lupa terus berbahagia Iya ya, Dok, ya, dong, untuk sehat berbahagia itu dari juga stres. mental Ini itu Dokter Fana ini sekali. berbahagia terus nih. Sekali, Dok. Karena tapi beliau ini nggak tahu nanti ini mau terus Aduh. beberapa hari ke depan kayaknya itu mau belanja nih. Nah itu, Dok, kan nunggu THR, Dok. Nunggu THR. Oh, ini, Dok, mungkin saya juga mau tanya nih, Dok, Ya, ya, Pak, nih? berkaitan mungkin mewakili juga para teman-teman penyintas autoimun kan, Mewakili juga- kalangan wanita ini. Iya, iya, betul, Dok. Nah ini kaitannya dengan kalau wanita itu kan biasanya mau menjaga berat badan ya, Iya, Dok, ya. iya, wah, ini. Ya, jadi selain dari makanan itu biasanya kita juga olahraga. Nah, olahraga untuk teman-teman penyintas autoimun itu di saat bulan puasa itu baiknya bagaimana? Oh ya? iya, bagus sekali ya. Terima kasih Dokter Fana, ini bagus sekali ya. Jadi gini, kembali kalau untuk berat badan ya. Jadi ingat-ingat ya, sebenarnya kalau kita insya Allah makan hanya 3 kali, itu tubuh kita tidak akan jadi gemuk banget, enggak. Yang membuat gemuk adalah ngemil, itu aja. Cemilannya itu jangan dicemil. Wes pokoknya saran saya adalah makanlah sehari 3 kali tanpa cemilan apapun, berat badan stabil, selesai itu aja. Cemilannya ini loh paling banyak. Wah, berat itu, Ada Dok. juga yang pasien-pasien ini, Dok, padahal saya itu makannya sedikit loh, Dok, tapi kenapa saya badan saya gemuk? Terus saya biasanya balik gini, loh Mbak, Bu, lah Mbak, Ibu itu makannya sedikit tapi ngemilnya banyak kan, terus dia tersenyum, gitu, Ya. tertawa. Ya sama aja, yang membuat gemuk itu bukan makan, tapi cemilan. Dihindari cemilannya ya. Jadi satu tadi ngurangi cemilan, nomor 2, exercise atau olahraga apa yang disarankan di puasa? Sebenarnya olahraga ya tadi karena kita mengalami kekurangan asupan makan dan minum, sebaiknya olahraganya adalah dipakai yang ringan. Ringan, jenis ringan aja. Jangan terus ikut sing aerobik, walah nanti aerobik atau yang banyak menguras tenaga, menguras keringat, itu dihindari. Yang ringan-ringan aja ya. Olahraga di tempat sekitar 5-10 menit itu cukup ya, pagi sore itu sudah cukup. Yang ringan-ringan aja. Ya gerak badan biasa, senam-senam biasa 5-10 menit sudah itu aja. Ya paling nggak 10 menit lah. 10 menit ringan-ringan aja. Nggak usah jogging keliling kampung ya, nggak usah. Atau misalnya sepedaan sampai 20 kilo ya nggak usah ya. Ini kan tetap kita harus menjaga. Apalagi seorang penyintas autoimun dengan kondisi tubuh yang sedang meradang, plus asupan makan minumnya kurang, tidurnya kurang, dipaksa untuk aktivitas berat, itu sudah flare. Kalau sakit, kalau nggak sakit saya malah bingung, kok kenapa nggak sakit, malah bingung saya. Kalau sakit biasa kan gitu, ya. Oke, berarti untuk penyintas autoimun, misalkan dia kuat berpuasa, mau olahraga tetap boleh ya, Dok, ya? Boleh, tapi Saya ringan-ringan yang aja loh ya. ringan-ringan saja. Kenali diri sendiri pokoknya, ya. Jangan terus ikut, itu kok kuat lah, dia yang diikuti orang sehat, tidak puasa, wah ya susah. Susah akhirnya. Kalau Kurangi cemilan, biar berat badannya slim. betul sekali, cemilan yang agak susah itu. Ya cemilan itu. Kalau waktunya yang paling bagus kapan, Dok? Gini, paling bagus sebenarnya sekalian, saran saya adalah sekalian mencari vitamin D. Ini bagi penyintas autoimun yang kulitnya tidak sensitif loh ya. Ini yang saya camkan di sana yang tidak sensitif kulitnya. Kena sinar matahari, ya. Di luar 5-10 menit berjemur. Ya, itu kisaran yang autoimun. Kalau orang sehat sih sebaiknya memang agak siangan, tetapi kalau yang penyintas autoimun karena sensitif, nah, itu di bawah jam 10-an, 5 sampai maksimal 10 menit. Sekalian berjemur, sekalian gerak. Menggerakkan badan, ya. Boleh gerak-gerakkan badan, kaki, tangan digerakkan, ya. Jadi 5 menit sambil gerak, sambil berjemur. Jadi dapat 2, dapat olahraganya, dapat vitamin D-nya. Ini bagi yang tidak sensitif loh, ini camkan nih, tidak sensitif.
Dok, saya kok ngikutin saran dokter, tahu-tahu ini merah semua lah, sudah tahu kok, ya, diingat-ingat itu. Yang tidak sensitif kulitnya. Semua autoimun memang rata-rata sensitif, tapi ada yang lebih sensitif, misalnya lupus, itu kan sensitif sekali, ya. Lupus itu sangat sensitif, kalau yang myositis juga sensitif, ya, jadi hati-hati. Ya, kalau Sjögren sih tidak begitu, rheumatoid arthritis juga tidak begitu, ya. Sklerosis juga tidak begitu. Jadi, dikenali diri sendiri. Baik, Ya, terima kasih atas jawabannya sudah aneh ya. Kemudian ada pertanyaan dari Instagramnya Alergi Imunologi Dok, dari Ria Ayu Paryono. Pagi Dok, ketika penyintas autoimun terkena flu itu kan imunnya melemah. Nah, padahal kita tidak boleh minum penguat imun. Better di saat terserang flu, vitamin apa yang terbaik untuk kami ya? Oh ya, agak melenceng sedikit dari topik, tapi tidak apa-apa ya Dok, ya kita tetap kita jawab. Gini, Mbak Ayu ya. Jadi untuk penyintas autoimun juga sekalian, dan untuk sobat Muardi sekalian juga sama. Kalau sobat Muardi orang sehat sebenarnya sih pakai obat-obatan yang meningkatkan sistem imun atau imunomodulator sih boleh. Tapi untuk penyintas autoimun disarankan tidak boleh ya. Jangan dihindari untuk imunomodulator. Nah, bagaimana caranya? Ya paling gampang adalah ya istirahat cukup, tidurnya cukup, tidak sering kecapean, makan minumnya cukup, nanti sembuh sendiri. Kan meningkatkan sistem imun seperti itu. Jadi orang itu ya, Dokter Fana, seringnya itu potong kompas, nyari yang instan, ya instan. Jadi apapun sehat langsung pakai minum obat. Enggak seperti itu. Tubuh itu secara fitrahnya, alamiahnya itu memiliki sistem imun yang sangat hebat, sangat kuat sekali. Nah, ini sistem imun tubuh kita itu sudah alamiah akan melindungi tubuh kita. Dia akan melemah kalau aktivitas kita, gaya hidup kita itu tidak bagus. Kurang tidur, kecapean, pola makan tidak bagus, stresor, rokok, alkoholik, lah itu akan semua menurunkan sistem imun kita. Ya. Nah, bagaimana naikkan? Ya itu tadi dihindari udah naik sendiri gitu, selesai. Kan gitu gampang ya. Kalau yang memang untuk yang imunomodulator, saran saya untuk penyintas autoimun dihindari. Tidak boleh ya. Kalau orang sehat boleh, tetapi terbaik ya itu tadi, ya gitu ya Mbak Ria. Istirahat ya. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ini satu pertanyaan lagi boleh ya Dok ya? Satu pertanyaan lagi ini dari Ibu Septi Haryati. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya penyintas SLE, nefritis lupus, dan vaskulitis. Saya kalau berpuasa tiap sore pipisnya jadi sedikit dan keruh. Apakah masih aman untuk puasa? Ya alhamdulillah. Misalnya Mbak Septi Haryati ya, alhamdulillah ini para ini alhamdulillah ini saya ucapkan selamat ya, dan alhamdulillah nih semua penyintas autoimun pada puasa nih ya. Oh iya Dok. Pada banyak yang puasa nih, alhamdulillah banyak yang puasa, saya sehat ya, saat ini salut ya. Jadi di tengah sebagai seorang penyintas masih mau menunaikan ibadah wajibnya ya, puasa Ramadan ya. Jadi gini, Mbak Septi ya dan Sobat Muardi, tidak hanya untuk penyintas autoimun, orang normal pun, orang sehat pun, itu kalau sore hari, itu kalau kencing pasti keruh. Karena apa? Kita itu, ya, kita minum itu dikeluarkan lewat paling nggak terbanyak 2 sebenarnya. Ada beberapa ya, sebenarnya ada 3-4 ya. Yang 2 besar adalah kencing dan keringat, ya, kencing dan berkeringat. Kalau keringat kita tuh banyak, kencingnya pasti turun. Kalau kita tidak ada keringat, kencingnya banyak. Itu ya, pola hidupnya gitu. Nah, beda dengan orang puasa. Orang puasa itu kan minum terakhir sudah jam 4 pagi, ya kan? Otomatis dari pagi sampai sore itu tidak ada yang masuk cairannya. Otomatis itu kayak gini aja. Kalau ibu-ibu membuat santan kelapa, ya kan? Santan kelapa itu pakai 1 gelas, yang satunya pakai 3 gelas. Lebih encer mana hasil santannya? Kan gitu. Kalau kita banyak minum berarti 3 gelas tadi, kita santannya mesti encer. Kalau santan ini berarti ginjal kita. Ini minum kita. Ini santannya ini berarti kencingnya kita. Paham ya? Jadi itu. Kalau 1 gelas, karena kita hanya tinggal sedikit di tubuh, berarti dipakai santan 1 gelas, cairan otomatis kan kental. Seperti itu Bu Septi ya. Jadi untuk jawabnya cara paling gampang
ibu-ibu pada buat itu loh, santan itu cara itu paling gampang ya. Hasil akhir kalau dikasih 3 gelas dengan 1 gelas, kental mana sih? Nah itu. Tapi tetap nanti harus dievaluasi Mbak Septi, karena kan sudah punya nefritis lupus ya. Tetap harus dievaluasi ya. Tapi umumnya masih normal. Gitu ya. Gitu-gitu ya Ibu Septi Haryati ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, karena keterbatasan waktu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muarti dan teman-teman penyintas autoimun yang belum terjawab. Ya mungkin lain kesempatan kita bertemu lagi, bisa ditanyakan lagi dan dia akan dijawab ya. Terima kasih kepada Dr. Agus Joko sudah menjadi narasumber hari ini di edisi spesial hari ini. Dan untuk teman-teman Sobat Muarti dan teman-teman penyintas autoimun ya, kita ada komunitas autoimun khusus untuk teman-teman penyintas autoimun. Jadi nanti teman-teman bisa WA di nomor 0852 8206 2239. Saya ulang ya, 0852 8206 2239. Nah, bisa dihubungi di situ, nanti dari admin akan di-invite ke grup untuk komunitas autoimun. Ya, ini untuk khusus teman-teman penyintas autoimun. Nah, terus teman-teman yang mungkin tadi ada waktu melihat ditinggal kemana, jadi belum bisa melihat full, atau mungkin ada kesibukan jadi belum sempat melihat acara ini, jangan khawatir karena ada rekamannya dan teman-teman bisa melihat rekamannya nanti di live streaming ini, bisa dilihat lagi di Facebook, kemudian Instagram, dan juga dari YouTube-nya RSUD Dr. Muardi ya. Tapi jangan lupa subscribe, terus ya di follow, di like ya, dan juga di share supaya teman-temannya juga bisa tahu ya, karena ini edisi spesial. Oke. Mungkin sebelum kita tutup Dok, ada take home message Dok untuk Sobat Muardi dan teman-teman para penyintas autoimun. Terima kasih Dr. Fana. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, pesan saya adalah satu, bahwasanya bagi yang muslim, sebenarnya kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan alhamdulillah sudah 21 hari berjalan dan sisa insya Allah sekitar 9 hari ke depan kita maksimalkan puasa Ramadan kita, perbanyak amal ibadah kita semuanya, dan semoga nanti amal ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga untuk penyintas autoimun terutama adalah kenali diri sendiri ya, kenali diri sendiri bagaimana kita harus mengatur makan, ngatur obatnya, ngatur minumnya, ngatur kegiatan olahraganya sehingga bisa melaksanakan dengan puasa dengan baik. Dan yang terakhir adalah seperti biasa adalah berbahagialah, hindari stres, karena dengan itu insya Allah bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan tidak flare ya, dan bisa. Dan kami juga mungkin kita harus mengucapkan ini ya, apa itu selamat raya Idul Fitri ya sekalian nanti, soalnya kan kita nanti bisa ya, mungkin ketemu masih lama lagi ya, itu ya. Sekalian ya Dok. Ya, jadi itu ya, jadi pesan saya seperti itu untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian. Tetap semangat, berpuasa boleh dan memang diwajibkan untuk bagi yang muslim. Kalau nggak bisa, tidak usah patah semangat untuk penyintas, bisa dikodok, nanti diganti, di sahur, dibayar di lain hari ya, di lain waktu. Gitu Dr. Fana. Baik, terima kasih Dr. Agus Joko atas sharing ilmunya. Semoga menambah berkah di bulan Ramadan ini. Amin, ya Dok ya. Insyaallah. Nah, Sobat Muardi dan para teman-teman para penyintas autoimun, demikian acara SKHT hari ini ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara secangkir kopi hangat ya setiap hari Rabu di minggu pertama dan kedua untuk berikutnya. Jangan lupa ya. Baik, saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.